Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Puja Widyasti dengan NIM 3337240012. Saya dari Prodi Informatika dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program tentang tree binary menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi saya ada soal di sini dari tugas mata kuliah struktur data. Berikut soalnya. Dari contoh program biner di atas, buatlah program pohon biner yang dapat melakukan tambah data secara serentak. Pertama, masukkan data, kedua, melakukan traverse, ketiga, menghitung jumlah node. Baik, di sini langsung saja saya ke pembahasan kode yang telah saya buat. Berikut adalah kode yang sudah saya buat. Yang pertama, kita memiliki struktur data node yang mempresentasikan setiap elemen dalam pohon. Setiap node menyimpan data dan juga dua pointer, yaitu ada yang kiri dan juga ada yang kanan. Selanjutnya, kita juga punya fungsi tambah. Di sini, void tambah yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam tree. Jadi fungsi ini tuh bekerja dengan prinsip binary search tree, yaitu apabila root kosong, maka data baru akan menjadi root. Dan jika data lebih kecil dari root, maka akan masuk ke kiri. Dan apabila data lebih besar dari root, maka data akan masuk ke anak yang kanan. Selanjutnya ada fungsi traversal, yaitu dalam program ini kita bisa menampilkan tree dalam 3 metode traversal, yaitu ada pre-order, in-order, dan juga post-order. Contohnya ini ada untuk pre-order, ada void order, terus juga di sini ada in-order, dan juga ada post-order. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menghitung jumlah nodenya. Kita juga bisa menghitung jumlah node dengan menggunakan fungsi yang ini, yaitu in hitung node. Fungsi ini akan menelusuri semua node dalam tree dan juga menghitung totalnya. Selanjutnya yaitu ada while. Jadi while ini fungsi agar program lebih mudah digunakan. Jadi ini tuh masuknya ke menu ya. Jadi kita untuk membuat menu menggunakan looping while dan juga switch catch. Ini kita pastinya cout kita tambahin semuanya untuk menu 1 sampai 5. Ini yang pertama ada tambah data, lalu kedua pre-order, yang ketiga lihat in order, dan yang keempat lihat post order, lalu yang kelima itu hitung jumlah node. Selanjutnya menu terakhir yaitu keluar. Nah, terus habis itu chain pilihan ini tuh nanti kalau di outputnya, jadi kita ketik untuk biar kita bisa ngetik mau milih menu yang mana. Selanjutnya itu ada switch, pilihannya ini ada case 1 sampai 5 dan juga ada yang X untuk keluar itu. Jadi case yang pertama itu untuk memasukkan data ya. Ini ada in data, lalu cout masukkan data, chain untuk memasukkan datanya juga. Kalau yang cout ini untuk mendeklarasikan di outputnya nanti. Lalu ini ada tambah pohon dan data, lalu ada break. Selanjutnya ada case 2 untuk pre-order pohon. Nah ini tuh pre-order pohon ini ngambil fungsi dari yang atas tadi yang udah tadi saya tulis di atasnya. Jadi di bawahnya ini tinggal manggil aja. Selanjutnya untuk case 3 dan 4 juga sama.
yaitu ada in order, case 3-nya in order, dan juga case 4-nya itu post order. Lalu selanjutnya ada case 5, itu ada untuk menghitung jumlah nodenya. Jadi di sini ada cout, jumlah node, lalu ini hitung node, kita panggil juga dari atas fungsinya. Lalu jangan lupa di NL biar nanti ada spasinya biar rapi. Lalu ada case yang X, ini case terakhir untuk keluar dari kode atau untuk exit ya. Lalu ini ada default, cout, ini pilihan tidak valid, atau kalau kita memilih selain menu 1 sampai 5 dan juga yang X ini menunya itu nggak valid. Baik, langsung aja kita ke outputnya. Sini saya run dulu. Sorry. Oke, kita run dulu ini outputnya. Yang pertama ada tambah data. Di sini kita tambah dulu ya datanya. Kita masuk ke menu yang pertama. Berapa banyak data yang ingin kita masukkan? Sebagai contoh, saya pengen masukin 5 data. Data yang pertama kita berurutan aja 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi data pertama itu 1, data kedua 2, data ketiga 3, data keempat 4, dan data kelima itu 5. Baik, ini udah ditambahkan datanya. Selanjutnya itu kita ke menu yang kedua, yaitu untuk melihat pre-order. Nah, ini output untuk yang pre-ordernya. Selanjutnya itu kita masuk ke yang ketiga. Dan ini output untuk yang in order. Lalu yang keempat yaitu untuk melihat post order. Kita lihat ya, output post order ini jadinya terbalik. Jadi dari 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Lalu ada menu kelima yaitu hitung jumlah node. Selanjutnya kita ke menu yang kelima. Nah, karena tadi saya kan nambahin datanya itu 5 dan juga otomatis kalau dihitung jumlah nodenya juga sama aja yaitu 5. Sini jumlah node dalam pohon atau tree-nya itu 5. Betul sama yang tadi saya tambahkan. Oke, ini sudah selesai menu 1 sampai 5. Selanjutnya kita keluar aja, kita ketik X, dan ini akan otomatis dia keluar dari programnya. Baik, selanjutnya itu ada soal yang kedua, yaitu buatlah program untuk menampilkan node baru ke dalam pohon dengan menggunakan prosedur pre-order, in order, dan juga post order, sehingga akan didapatkan hasil sebagai berikut. Oke, ini untuk nanti outputnya akan seperti ini. Saya sudah membuat kodenya. Baik, ini kode untuk soal yang kedua. Yang pertama sama seperti tadi, kita punya struktur data yang disebut node. Nah, node ini digunakan untuk membentuk pohon binernya. Setiap node memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada data untuk menyimpan karakter dalam pohon, lalu yang left untuk menunjuk ke anak kiri, dan yang kanan itu untuk menunjuk ke anak yang kanan. Ini ya, yang char data, node left, dan juga node right. Selanjutnya itu ada node char file. Oh ya, kita juga membuat sebuah konstruktor agar setiap kali kita bikin node baru, jadi secara otomatis nanti anak kiri dan anak kanannya itu kosong. Edit node char file, data sama dengan file,
left sama dengan right sama dengan null PTR. Selanjutnya kita punya 3 fungsi utama untuk melakukan traversal pada pohon, yaitu ada pre-order, in-order, dan juga post-order. Yang pertama kita ke pre-order dulu. Di metode ini kita akan mengunjungi, yang pertama itu root dulu. Nah ini, yang pertama itu ke root dulu. Habis root baru kita ke anak yang kiri. Nah, sehabis anak yang kiri, baru kita akan mengunjungi anak yang kanan. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, itu ada in order traversal. Jadi di metode ini, urutannya yang pertama itu anak kiri dulu, baru root, baru yang terakhir itu anak kanan. Di sini ya. Yang pertama itu root, baru kita ke anak yang kiri, selanjutnya terakhir baru kita mengunjungi anak yang kanan. Lalu yang ketiga itu ada post order traversal. Nah, metode ini tuh urutannya pertama itu yang kiri dulu, sini ya. Ini kita mengunjungi anak yang kiri, selanjutnya kita mengunjungi anak yang kanan, baru yang terakhir itu kita akan mencetak root yang terakhir. Nah, karena tadi kan di soal sudah ditentuin ya, data yang mau dimasukin. Nah, jadi di sini saya masukin aja datanya. Kita bangun seperti ini. Node root sama dengan new node L, jadi rootnya itu L. Terus anak kiri, root left, sama dengan new node, jadi anak kirinya itu A. Terus ada anak kiri dari A, jadi A ini punya anak lagi. Nah, anak kirinya itu K. Selanjutnya ada anak kanan dari A, jadi habis root left, ada root left, ada root left right. Itu untuk anak kanan dari A itu ada C. Selanjutnya ada anak kiri dari C. Nah, jadi C-nya itu ada anak kanan dan anak kirinya juga. Jadi anak kanannya itu yang N, sedangkan anak kirinya itu yang I. Nah, sekarang kita jalankan fungsi traverse-nya untuk melihat output atau untuk melihat hasilnya. Cout, tampilan secara pre-order ini untuk mendeklarasikan ya. Lalu pre-order root ini fungsi yang tadi di atas kita panggil ke sini. Cout NL dan ini untuk enter ya supaya lebih rapih aja. Nah, ini nanti kita runnya barengan aja, jadi saya jelasin dulu juga untuk yang in order sama post order. Buat yang in order juga sama ya, bedanya kalau yang ini dipanggil yang fungsi pre-order, sedangkan yang ini in order. Jadi ini tinggal kita deklarasiin aja di bawahnya. Oke. Selanjutnya baru kita running kodenya. Nah, ini saya bawa aja. Jadi ini kode yang sudah di running outputnya. Tampilan secara pre-order yaitu LA, K, CNI. Lalu tampilan secara in order yaitu KAN, CIL. Dan tampilan secara post ordernya KNI, CAL. Ini apakah ini sesuai sama yang ini? Kita coba bagi dua. Oke. Baik, ini soalnya. Dan ini output dari kode yang sudah saya buat.
Baik, ini sepertinya sudah sesuai ya. Sudah saya double check juga dan ini sudah sesuai. Baik, untuk video kali ini segitu aja. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya di sini juga sekali lagi masih belajar. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.